baru mau di-record ya. Diorganize atau diadministrasi oleh organisasi internasional sebagian besar. Kemudian kita akan bertemu dengan individu, terus perusahaan, terus pemberontak dan lain-lain. Tapi secara garis besar maka HI itu akan punya dua subjek, state, negara, dan non-state, bukan negara. Yang diatur apa? Perilakunya. Jadi sebenarnya HI itu mengatur hubungan antara state actors dan non-state actors. Nanti bentuknya apakah dia dalam bentuk organisasi, apakah dalam bentuk perusahaan, apakah nanti organisasinya juga dibagi, apakah dia milik pemerintah, akan berbeda dengan yang bukan pemerintah, gitu. Dan individu. Tapi yang jelas secara general, subjek utama dan lengkap, maksudnya lengkap memenuhi syarat karakteristik dalam hukum internasional adalah negara. Saya matikan biar tidak mengganggu. Tapi hari ini saya ingin memperkenalkan dengan pendekatan-pendekatan terhadap hukum internasional publik itu sendiri. Jadi kalau kita melihat outline dari hukum internasional, kita akan bicara pertama itu definisi, kedua itu kita bicara subjek, ketiga kita bicara objeknya, keempat bidang-bidang HI, kemudian sistematika HI, kemudian yang terakhir itu penegakan. Yang itu nanti kita akan bertempur antara akan ada pro dan kontra ketika kita membahas berkenaan dengan soft law dengan hard law. Kalau Anda kembali ke mata kuliah Anda saat S1, saya pikir saya tidak tahu, mungkin ada yang baru lulus, ada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu seperti saya gitu. Tapi kita harus mungkin yang akan Anda ingat tentang HI adalah bahwa HI itu terdiri dari hard law dan soft law. Ketika itu soft law maka itu hanya anjuran dan guidance dan tidak punya sanksi. Sanksinya hanya sanksi sosial dalam kemasyarakatan hukum internasional. Oleh karena itu juga banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya HI itu bukan hukum. Kalau Anda kembali ke perdebatan berkenaan dengan hukum internasional ketika Anda masih S1. Apalagi kalau yang baru lulus ya, mungkin masih sangat ingat. Jadi kalau bertemu dengan positivis, mereka akan bilang, gimana kita mau menegakkan HI kalau seandainya tidak punya sanksi secara hukum. Apalagi kalau nanti Anda membaca berkenaan dengan organisasi, terus ketemu dengan ASEAN. ASEAN itu kan everything is solved by communication in politics. Jadi tidak ada legal compliance yang diminta dalam ASEAN misalnya. Dan itu salah satu kesulitan menegakkan hukum ASEAN. Bukan ASEAN-nya ya, tapi hukum ASEAN. Kalau Anda pernah mencoba melihat betapa banyaknya regulasi di antara negara ASEAN, tapi akan sangat kesulitan untuk menegakkannya tadi. Kalau seandainya ada masalah, ayo kita nggak usah pergi ke pengadilan, ayo kita nggak usah pergi bertempur dalam litigasi, ayo kita komunikasikan. Itu yang dibawa oleh tetua-tetuanya ASEAN, misalnya Presiden Soeharto, Mahathir Muhammad, dan lain-lain pada masa tersebut. Bahkan ketika berbeda pendapat soal batas negara pun masih dikomunikasikan via bisa mediasi atau hanya pendekatan good office, istilahnya pendekatan antara pimpinan negara. Untuk litigasinya sangat kurang, dan itu salah satu kelemahan dari hukum internasional. Kenapa? Karena ada satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum internasional, tidak boleh mengintervensi dan memaksa negara untuk mematuhi apabila tidak terikat dengan hukum itu sendiri. Beda dengan hukum pidana atau hukum dalam traditional sense, apakah itu perdata, pidana, dan beberapa bidang yang lain yang dengan tegas menyatakan bahwa kalau Anda melanggar maka Anda harus dihukum. Dalam hukum internasional, everything is based on concession. Maksudnya Anda harus lihat kembali apa yang Anda sepakati dalam perjanjian antar negara-negara yang terlibat. Oke, pendekatan yang akan saya
apa namanya, pendekatan yang akan saya perkenalkan dengan Anda sekarang mungkin Anda tidak familiar atau juga tidak pernah konsen ke sana, bahkan mungkin kalau seandainya bertemu dengan dosen-dosen senior yang lama, mereka menentang, oh nggak ada itu, karena belum established. Saya sekarang share screen. Izin Miss Ria. Terkait absen ini kayaknya baru bisa di jam 2 siang ya, Miss? Nggak apa-apa, karena jadwal kita aslinya jam 2 siang. Nanti tolong absen. Oh siap, Miss. Jadi Soalnya daripada nanti kesulitan di Siakadu, jadi kuliahnya sekarang tapi absennya untuk nanti. Nanti siap, kalau ada Miss. kesulitan tolong kontak saya. Nanti salah satu dari kalian jadi koordinator. Tapi untuk absen perkuliahannya ini apa hanya hari Kamis ini yang kita jam 10 atau Hari nanti ini setiap saja. hari ini saja ya, Miss? Ya, karena saya ada conference kolokium hari ini karena beda waktu. Jadi di sana malam, di sini siang. Makanya saya kemarin minta sama Mas Rohim tolong ditukar sebentar karena lumayan bukan lumayan. Karena konferensinya bukan seminar tapi jadi ya kolokium ya. Jadi kita benar-benar intens saling mendiskusikan tema yang kasus yang diminta. Kebetulan kasusnya investasi dan saya tidak terlalu it's not my forte. Jadi saya harus benar-benar mendengarkan dan belum terlalu dalam belajar tentang itu. Karena ini berkaitan dengan hukum internasional juga. Indonesia itu bukan memutuskan ya, menterminate yang memutuskan berapa ya, puluhan bilateral investment treaties. Kalau Anda pernah dengar, jadi dalam hukum perjanjian internasional in traditional way, Anda nggak boleh main putuskan perjanjian tanpa istilahnya berkomunikasi dengan pihak yang Anda tempat kita membuat kesepakatan. Tapi saat itu pertimbangan Indonesia adalah ada banyak perjanjian investasi yang dibuat sebelum tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang 1967 kalau nggak salah, yang merugikan Indonesia. Jadi itu salah satu gebrakan pendekatan Indonesia negara berkembang terhadap hukum internasional. Why we have to compliance with all the requirement, all of the legal requirements if it doesn't bring any merits to our country. Jadi orang Indonesia bilang, legalnya pemerintah bilang, kenapa kami harus compliance mematuhi kalau seandainya perjanjian tersebut sebenarnya merugikan negara kita. Tahun 2014 coba nanti Bapak Ibu, adik-adik ini adik-adik saya semua belum tentu. Tapi setidaknya saya udah 40 tahun ke atas. Kenapa kita sampai memutuskan untuk kami we stop kami sudah tidak mau lagi terikat pada perjanjian-perjanjian ini karena merasa bahwa itu merugikan. Kalau seandainya Anda lihat perkembangan investasi dari Orde Baru dibuka habis-habisan, di awalnya ditutup habis-habisan, terus dibuka habis-habisan masa Orde Baru, membuka semua investasi asing dan kemudian banyak, tapi kemudian saat itu mungkin kita tidak pada bargaining position yang kuat untuk bilang kami harus diberikan A, B, C, D sebagai negara yang memiliki raw material. Tahun 2014. Tapi sekarang dibuka lagi ya, maksudnya dibuka atau mungkin pemerintah kita sudah mulai merasa atau harusnya merasa sudah ready untuk menerima investasi dengan Omnibus Law. Don't ask me, I'm not really, saya tidak terlalu paham ke sana, maksudnya belum ke sana intens, tapi sedang mempelajari. Jadi itu juga bagian dari bagaimana akhirnya negara-negara berkembang itu merubah pendekatan mereka terhadap international law. Dalam artian begini, kami tidak harus selalu tunduk kepada Barat.
untuk berkenaan dengan hukum internasional. Nah, ini nanti saat ini saya akan memperlihatkan perkembangan bagaimana hukum internasional itu dikaji atau diambil oleh negara-negara dari waktu ke waktu. Nanti saya share dulu ya, biar sudah bisa share ya? Sudah terbaca belum? Sharingnya sudah terlihat? Sudah terbaca, Bu. Sudah, Miss. Oke, kelas ini akan berbagi antara saya dengan Pak Rudi. Nanti kalau seandainya ada pendekatan yang berbeda dengan Pak Rudi, kita bisa diskusikan dan jadikan itu sebagai landasan salah satu poin atau stepping stone buat kita lebih memahami hukum internasional. Sejujurnya PowerPoint-nya masih disiapkan untuk kelas asing, tapi nanti akan saya convert dan saya berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia juga. Berikut juga dengan modulnya. Jadi in a week saya akan saya bagikan. Nah, apa yang kita bicarakan dalam kajian internasional pengembangan kajian hukum internasional? Saya memulai kelas ini dengan membicarakan pendekatan. Sorry, ini kurang judulnya. Pendekatan. Pendekatan itu adalah cara kita merefleksi, menginterpretasi, atau kalau bahasa ini engage. Gimana sih caranya kita memitigasi hukum internasional? Jadi tidak hanya menerima bahwa hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antar negara. Awalnya secara tradisional, ya kita hanya akan melihatnya sebagai bentuk yang tadi saya bilang, bahwa hukum internasional dulu malah di awal hukum internasional itu direfleksikan atau direview sebagai bagaimana satu negara berhubungan dengan satu negara yang lain, atau satu negara atau lebih ya. Jadi lebih kepada hukum internasional adalah hubungan antar negara. Jadi hukum internasional itu mengatur bagaimana cara negara dengan negara itu berinteraksi. Kalau hubungan internasional itu berbicara mengenai bagaimana perilaku negara dengan negara untuk saling berkomunikasi, maksudnya saling berhubungan. Sering kita sering saling tubruk ya antara hubungan internasional dengan hukum internasional. Hukum internasional itu adalah pedoman yang dipakai dalam hubungan negara-negara, dalam melaksanakan hubungan antar negara. Jadi kalau hubungan internasional itu bicara perilaku negara-negara, maka hukum internasional itu berbicara pedoman yang dipakai negara-negara dalam berinteraksi dengan negara yang lain. Kalau seandainya kita mau melihat bahwa hukum internasional itu tertulisnya atau formalitasnya, maka hubungan internasional itu bicara mengenai implementasi. Bagaimana hukum internasional diimplementasikan dalam hubungan interaksi antar negara. Oleh karena itu kita sering mendengar kata international law is the language of international relation. Kenapa? Iya, karena pedoman yang dipakai oleh negara seharusnya idealnya adalah dalam berinteraksi adalah hukum internasional yang berlaku. Walaupun nanti ketika kita sudah membicarakan implementasi, kita akan ketemu berbagai hal yang mungkin jadinya penegakan hukum atau implementasi hukum itu sendiri tidak ideal. Itu udah berbeda cerita. Tapi maksud saya pendekatan yang mungkin bisa kita pakai ketika kita membicarakan hukum internasional dan hubungan internasional adalah hukum internasional merupakan pedoman bagi negara-negara dalam berinteraksi. Itu pendekatan tradisional. Jadi kita hanya membicarakan negara A, negara B. Tapi kemudian berkembang setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada banyak perkembangan yang membuat hukum internasional itu tidak hanya bisa kita terima sebagai hubungan antar negara,
ya akhirnya ketemu dengan misalnya case antara satu perusahaan multinasional di Amerika, perusahaan minyak Amerika di Kanada. Dan mereka melakukan pencemaran lingkungan. Namanya kasusnya trial smelter. Ini jadi salah satu tonggak utama hukum lingkungan internasional. Kenapa? Mereka melanggar, Amerika bilang, kami nggak melanggar. Kenapa? Karena yang melakukan perusahaan, bukan negara. Kata Kanada, whatever, apapun itu bentuknya, gimana caranya negara kami harus Anda berikan kerugian. Wilayah kami mengalami polusi, namanya kerusakan lingkungan oleh perusahaan Anda. Kata Amerika, nggak bisa. Kami sebagai negara tidak bertanggung jawab. Tetapi karena itu merupakan perusahaan asing saat itu tidak bisa dituntut secara directly menurut hukum Kanada. Dan waktu itu perkembangan hukum internasional lingkungan belum seperti ini. Dan ada banyak permasalahan. Itu salah satu yang membuat berkembangnya bahwa hukum internasional tidak hanya negara yang menjadi subjek, tapi juga personifikasi negara. Apa yang maksud personifikasi negara adalah badan, lembaga, atau entitas. Kenapa disebut entitas? Karena bisa saja organisasi ataupun individual yang melekat karakteristiknya pada borderless regulation, maksudnya international law. Betul. Jadi kalau pendekatan tradisional tadi, satu, kita bicara mengenai subjeknya yang sangat terbatas. Kedua, maka itu akan membicarakan berkenaan, hukum internasional kan selalu bilang, ini kayaknya sudah saya bawa di sini, bahwa hukum internasional itu seharusnya impartial, maksudnya enggak parsial, enggak membagi-bagi, enggak terkotak-kotak. Harusnya semua jelaskan dalam hukum internasional itu bahwa negara diperlakukan sama, setara. Jadi dalam traditional approach, idealnya mereka bilang, wah itu negara itu sama, mau negara kecil kayak mau negara besar, mau negara komunis, mau negara demokratis, dan lain-lain. Jadi nggak boleh parsial. Kemudian netral dalam arti kata, ya tidak bisa berpihak pada kepentingan satu negara. Anda jangan protes dulu ya dengan kenyataannya. Ini kan saya baru bicara dengan bicara dalam sisi teoritis. Kemudian sistemnya itu objektif, maksudnya nggak subjektif berdasarkan satu kepentingan atau satu perspektif. Harusnya ya harus objektif terhadap semua subjek atau para pihak yang terlibat dalam hukum internasional. Itu traditional approach. Jadi yang selama ini diajarkan ketika Anda masih di S1, kita mengajarkan bagaimana idealnya hukum internasional itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional? Sumbernya apa? Subjeknya apa? Penegakannya gimana? Sistemnya seperti apa? Itu tataran dasar untuk mengenal hukum internasional. Kemudian berkembang setelah ada pendekatan internasional, satu hal lagi yang pendekatan yang harus kita ingat berkenaan dengan hukum internasional adalah bahwa sebenarnya hukum internasional itu berusaha menjadi satu rangkaian atau satu framework atau satu kerangka segala sesuatu yang mengatur berkenaan dengan hubungan antar negara dalam satu konstitusionalisme. Maksudnya jangan bayangkan konstitusionalisme itu ada satu undang-undang atau satu konstitusi yang sama di antara seperti di dalam negara, tapi lebih kepada bahwa ada kesepakatan secara internasional. Ayo kita sama-sama mematuhi konstitusi dalam tanda kutip, namun tetap melihat atau menghormati sovereignty negara masing-masing. Tujuannya apa? Untuk punya namanya global governance atau pengaturan global. Kalau sense-nya yang dimaksud adalah sebenarnya hukum internasional itu bermaksud punya administrasi secara internasional
prosedur administrasi internasional yang membuat sistem hukum internasional itu satu pintu, satu mekanisme. Ya, kalau seandainya sekarang sudah tercapai atau tidak, itu sudah berbeda pertanyaan. Tapi salah satu tujuan dari hukum internasional adalah bagaimana kita punya pegangan yang sama, kemudian diatur dengan cara yang sama. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, ada banyak perkembangan yang memaksa hukum internasional itu juga harus beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Jadi hukum internasional itu akan sangat dekat dengan sejarah dunia. Kenapa? Karena perkembangannya itu juga mengikuti perkembangan sejarah. Jadi kalau seandainya Anda baca hukum internasional terus nanti ada mazhab, pasti Anda akan ketemu dengan mazhab sejarah. Sama ketika kita mempelajari yang lain misalnya, filsafat dan lain-lain. Ada juga pendekatan filosofi dalam hukum internasional. Tapi hari ini tidak kita perbincangkan. Tadi saya sudah bicara mengenai secara tradisional. Saya akan memperkenalkan beberapa pendekatan, bukan mazhab, pendekatan. Kenapa? Itu cara scholar untuk melihat atau memperhatikan atau bisa juga merekonstruksi hukum internasional tersebut. Oke. Pertama bicara mengenai Marxisme. Ini jangan nanti dipersalahkan kadang-kadang. Saya pernah bicara Marxisme dengan anak S1. Salah satu mahasiswa saya sedang protes. Kenapa? Marxisme itu langsung didekatkan dengan PKI. Kita tidak akan membicarakan itu. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa dalam sistem Marxisme, nanti kan kita ke Uni Soviet, nggak hanya Uni Soviet, daerah wilayah-wilayah Eropa Timur dan lain-lain itu, pada dasarnya mereka merasa bahwa hukum internasional itu unsavory, itu berarti nggak harmonis hubungannya dengan hukum internasional. Kenapa? Karena menurut mereka hukum internasional itu adalah power berdasarkan kekuasaan yang ada saat itu. Jadi bisa berubah kapan saja tergantung dengan kekuasaan negara mana yang paling kuat saat itu, maka kepentingan dan kepentingan yang akan diprioritaskan adalah kepentingan power tersebut. Jadi politik sense sangat-sangat politik. Kadang-kadang kan yang namanya politik itu tidak stagnan, pasti dinamis. Nah itu nanti akan ada gap antara hukum dan politik itu sendiri, walaupun tidak bisa dipisahkan. Apakah politiknya yang akan mempengaruhi hukum, ataukah hukumnya yang mempengaruhi politik, itu tergantung dengan perspektif yang kita pakai saat itu. Tapi yang pasti bagi Marxisme, mereka merasa bahwa hukum internasional itu yaitu pokoknya yang kuat itu yang akan mengatur dunia internasional. Dan mereka istilahnya alergi dengan hukum internasional. Kalau mau bahasanya, mereka alergi. Ironisnya, apalagi tahun 1970-an, di mana 60 70-an sampai 89 ya, Uni Sovietnya hancur. Negara dengan Marxisme, sosialisme itu kuat, sama kuatnya dengan negara yang bilang bahwa mereka adalah negara demokrasi. Jadi mereka nggak merasa perlu dengan hukum internasional, tapi mempengaruhi hukum internasional. Jadi kalau gimana mereka nggak mempengaruhi, misalnya Uni Soviet itu salah satu negara yang punya masih ingat kalau dalam PBB hak veto. Sampai hari ini Uni Soviet dan China itu punya hak veto. Walaupun sudah banyak negara berkembang hapuskan itu hak veto, tapi hak veto itu masih ada sampai sekarang. Sedangkan PBB kalau seandainya bisa diimajinirkan sebagai DPR, sebagai badan legislatif internasional, maka banyak dari hukum itu lahir di PBB. Anda bayangkan
berapa banyak deadlock yang terjadi ketika kepentingan antara negara dengan Marxis dan sosialis nanti bertempur dengan demokrasi. Kalau seandainya Anda mau lihat case perang aja, mau yang mana kita cek? Syria, misalnya. Kenapa tetap ada? Ya, karena dua kubu di 5 negara yang punya hak veto itu sama kuatnya. Kalau seandainya nggak sama kuatnya, selesai. Selesai dalam artian apakah nanti berpihak dengan Amerika atau berpihak dengan Cina atau Rusia. Oke. Nah itu mereka nggak merasa hukum internasional itu nggak penting. Tapi mereka sendiri punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam perkembangan hukum internasional, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Oke. Setelah itu ada yang namanya The New Haven School. Saya sengaja tidak memberikan di mana, kapan, dan mulai, karena nanti saya akan minta kalian untuk berbicara itu, melihat sendiri. Kalau The New Haven School, dia bilang, hukum internasional itu sebenarnya kebijakan. Ya tadi, karena kan ada yang menyatakan bahwa, karena kalau hanya di-set sebagai hukum, dalam arti sempit, maka hukum-hukum yang berlaku adalah yang hard law, maksudnya yang ditandatangani, yang disetujui, memiliki sanksi berdasarkan hukum internasional. Jadi ada runutannya, ada isi materi hukumnya, ada organisasinya, ada mekanisme penyelenggaraannya, teknisnya, ada sanksi. Kalau hanya berdasarkan hukum. Tapi untuk melihat hukum internasional secara keseluruhan, maka menyatakannya itu policy atau kebijakan. Jadi hukum nasional, hukum soft law and hard law itu bisa disatukan. Jadi segala selagi itu merupakan keputusan bersama negara-negara internasional, memiliki framework tersendiri bagaimana cara melaksanakannya. Misalnya Anda bilang, kayaknya enggak semua loh Bu, hukum internasional itu otomatis bisa dikerjakan atau bisa, ya kalau seandainya tidak ratifikasi misalnya tadi yang sangat-sangat positifis, nggak bisa kita laksanain. Kalau sudah bicara ratifikasi juga akan ada dua pendekatan. Satu memang akan secara langsung berlaku dalam hukum nasional, atau satu harus melalui proses pembuatan undang-undang baru bisa dilaksanakan. Tapi intinya hukum internasional bagi New Haven School, school itu maksudnya kajian ya atau aliran, tapi belum sampai mazhab. Karena baru dalam posisi berkembang. Jadi dia melihatnya bahwa selagi kebijakan tersebut memang terutama untuk berkenaan dengan kemanusiaan, humankind, manusia secara keseluruhan, maka seharusnya itu bisa diterapkan atau bisa dianggap sebagai hukum internasional. Contoh yang terbaru adalah SDGs. SDGs itu bukan hukum, hanya panduan, kebijakan. Tapi coba Anda lihat, dari 169 negara PBB, anggota dan negara PBB, mereka akan menjadikan SDGs sebagai standar in all. Walaupun mereka misalnya mungkin tidak melaksanakan keseluruhan karena ada beberapa ada mungkin di beberapa negara yang belum mampu sampai ke sana. Indonesia misalnya langsung ada PP. Jadi selagi polisi kebijakan tersebut memang berkepentingan untuk kepentingan umat manusia, maka seharusnya dipatuhi, dalam tanda kutip dipatuhi. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan international relation dan social science tadi saya bilang. Kaitannya dengan hukum internasional dengan hubungan internasional. Kenapa?
Kalau bicaranya tuh hukum internasional saja, seolah-olah itu murni hanya berkaitan dengan hukum. Maka penegakan atau implementasi dari hukum internasional tersebut tidak akan berusaha mengintegrasikan fakta-fakta yang ada dalam pergaulan internasional. Misal tadi di awal kan kita hanya bilang bahwa HI itu hanya negara dengan negara, tapi kemudian kan pada faktanya ada banyak ternyata subjek-subjek yang akhirnya berkaitan dengan hukum internasional. Nah, ini yang hal-hal yang belum diatur di dalam hukum sebelumnya, hal-hal yang sebelum secara positif ada, itu akan terlihat ketika kita menyentuh wilayah hubungan internasional dan ilmu sosial yang lain. Ilmu sosial yang lain ini ya banyak, bahkan sampai ke psikologi. Misalnya dalam negosiasi antar negara, saat ini psikologi itu dipakai. Kenapa? Untuk mendeteksi, untuk mereview apakah benar misalnya representatif yang ditunjuk itu berlaku sesuai standar, atau misalnya untuk melihat apakah good faith atau etikat baik itu memang ada dalam proses pembentukan hukum internasional. Nah, setelah itu kita punya pendekatan oleh the critical legal studies. Buat anak-anak yang belajar filsafat dan hobi belajar filsafat, ini salah satu movement yang paling sering dikaji kali ya. Karena critical legal studies ini salah satu bentuk movement yang berusaha merekonstruksi tata aturan yang sudah mapan, namun dirasakan tidak tidak berpihak kepada pihak yang marginal tidak hanya secara ekonomi. Misal, kalau seandainya Anda membaca mencari tulisan berkenaan critical legal studies, salah satu yang mereka kritik adalah bagaimana hukum internasional itu sangat perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Kristen, agama Kristen ya, maksudnya Protestan. Lebih ke sana. Kenapa? Karena perkembangan hukum internasional itu bersamaan dengan Renaissance era. Pada masa Renaissance era, kalau seandainya Anda lihat sejarah, itu juga salah satu masa di mana agama Kristen lahir sebagai bentuk protes terhadap Katolik. Nah, karena pusat peradaban itu pindah ke Eropa pada masa itu, dan hukum internasional kebetulan dibentuk di Eropa, jadi mau tidak mau keterlibatan nilai-nilai dalam agama Kristen yang dikembangkan saat itu masuk ke dalam hukum internasional. Kalau Anda ditanya atau melihat kronologi perkembangan hukum internasional, dimulai dari Westphalia, perjanjian Westphalia, itu tahun 1600-an, ya iya, ini memang berputar di Eropa, yang nantinya juga akan mendorong terjadinya beberapa revolusi besar, revolusi Amerika dan revolusi Prancis, yang sebenarnya berusaha untuk mempush feodalisme dan kolonialisme. Walaupun nanti kolonialisme justru berkembang pesat tapi berganti negara. Kenapa? Di awal kolonialisme kan ada dua negara. Pertama itu Spanyol dan Portugal yang Catholic base oriented. Kemudian itu dilabrak dengan revolusi atau perubahan-perubahan yang diajukan scholar saat itu di Eropa, dan terjadi revolusi. Kolonialismenya hilang enggak, ganti orang, ganti negara maksudnya, dengan pola yang sedikit banyak sama. Nah, itu salah satu yang dikritik oleh critical legal studies. Mereka bilang
bahwa setiap culture, jadi cultural itu kan lebih luas dari agama. Apakah itu religion, belief, non-believer, dan lain-lain. Semua mereka tuh punya hak loh untuk terlibat, didengar, dan berpartisipasi dalam hukum internasional. Kenapa? Karena memang saat hukum internasional dibangun untuk menciptakan satu sistem yang uniform, yang dimaksud uniform itu ternyata menurut para kritikus sangat berpihak kepada budaya-budaya Kristen saat itu. Jadi itu salah satu pendapat yang yang diajukan oleh Critical Legal Studies. Dia bilang there are many cultural in the world dan kita harus mulai respect. Kalau seandainya dilihat kalau seandainya kronologi dari kultur CLS itu kan dimulai sejak adanya pengakuan HAM. Pengakuan HAM itu kemudian kita punya yang namanya ICCSR. ICCSR itu akhirnya nanti melahirkan konvensi yang namanya Indigenous People Rights. Jadi berputar orang mulai berpikir yang berbeda berkenaan hak hukum internasional. Nanti kita eksplor lebih jauh. Nah, kemudian ada lagi setelah CLS ada lagi pendekatan yang dilakukan oleh the Helsinki School of Law. Jadi disebutnya Helsinki. Salah satu nanti Anda cari pionirnya. Dia balik. Kenapa? Kalau seandainya pendekatan sebelumnya itu sangat seolah-olah melihat bahwa dunia ini sangat dipengaruhi oleh agama, padahal sebenarnya hukum itu ingin pergi dari agama. Dia bilang seharusnya kita hukum itu bertanggung jawab ethically sebagai individu, sebagai members, secara moral kita itu bertanggung jawab karena kita manusianya loh. Jadi dia menepis berkaitan dengan religious matters, sangat sekular. Dia bilang, ayolah kita back to nature. We are humans. Jadi kalau seandainya kita mau bicara mengenai hukum internasional, maka kita harus melekatkannya sebagai kebutuhan manusia. Kalau kita bicara mengenai kebutuhan manusia, maka tidak boleh dibedakan antara yang believer and non-believer. Jadi jangan hanya menyalahkan yang believer, hukum internasional itu sangat dipengaruhi Kristen, no. Itu hanya salah satu warna dalam culture manusia. Seharusnya kita mengembalikan kepada sifat dasar hukum alam bahwa kita ini manusia. Jadi kita bertanggung jawab sebagai para pihak yang terlibat dalam hukum, termasuk nanti hukum internasional, dalam hal ini berkaitan dengan state atau negara, karena kita mempertimbangkan kemanusiaan yang kita punya sebagai manusia. Filosofi banget ya intinya itu. Jadi ya udah nggak usah dipisahin antara religious and non religious. Pokoknya karena kita manusia maka secara moral kita harus bertanggung jawab dan beretika dalam hukum. Pendekatan ini juga sangat dekat dengan mazhab sejarah. Jadi pendekatan dari Helsinki School itu berusaha membedah perkembangan hukum internasional dengan timeline-nya, kronologinya berdasarkan mazhab sejarah. Kalau saya suka sih baca buku, menarik.
Jadi dia akan melihat bagaimana HI itu sebelum dan sesudah dibuat pada tiap periode. Pendekatan ini juga sedang berjalan, masih berkembang. Dan kalau seandainya Anda cari, Anda akan ketemu dengan mudah di YouTube sebenarnya. Tapi sepertinya Indonesia belum banyak yang membahas ya. Next, feminism. Feminisme itu juga menjadi satu pendekatan yang sangat krusial dalam hukum internasional. Tapi memang mendekati, untuk saat ini dia tidak secara general mendekat ke semua bentuk hukum internasional. Lebih kepada bagaimana melihat bias gender dalam pembentukan hukum internasional. Salah satu contoh yang sering dikutip atau paling banyak mungkin Anda sudah dengar berkenaan ketika membuat Declaration of Human Rights. Saat itu kata-katanya itu hak untuk laki-laki. Ya walaupun saat itu dibuatnya bukan untuk laki-laki saja, tapi para feminisme, saya lupa namanya, salah satu dari India yang ikut dalam proses pembuatan deklarasi HAM, hanya 2 kalau nggak salah, hanya 2 negara yang punya wakil perempuan saat itu. Dan dia bilang, kalau seandainya menggunakan kata-kata laki-laki dalam tanda kutip di dalam Declaration of Human Rights, akan sangat bisa dan possible untuk melit atau membuat interpretasi hukum akan sangat berpihak kepada laki-laki. Kenapa? Di semua negara itu jelas gitu. Kata-kata laki-laki dan perempuan itu nggak ada abu-abu di tengahnya. Kalau sudah dibilang hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada laki-laki sejak lahir, udah nggak bisa diinterpretasikan lagi. Ya nggak? Laki-laki itu apa? Nanti akan ada secara biologi, secara sosial, dan lain-lain. Selesai. Biasnya akan jelas. Walaupun mungkin pada saat itu tidak ada maksud bagi para pembuat deklarasi hak asasi manusia untuk berpikir seperti itu. Tapi thanks to the 2 women yang merasa, kalau buat laki-laki kami yang di sini apa? Akhirnya dibuatkan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak dia melekat pada manusia. Di sana. Itu salah satu poin di mana gerakan feminisme itu berusaha keras untuk mengintegrasi atau mewarnai hukum internasional. Kenapa? Karena memang tidak dipikirkan. Ya ke depan akan semakin banyak. Sampai sekarang ke hukum lingkungan pun ada pendekatan tertentu apabila Anda menyelesaikan permasalahan lingkungan. Karena ternyata yang paling banyak jadi korban itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu paling banyak bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dengan kesehatan. Ya kalau dia selalu di bawah level, maksudnya selalu menjadi pekerja di level bawah, ya tentu dia akan mendapat sense-nya biasanya fasilitas yang dia terima juga akan lebih rendah dibanding level di atasnya. Bahkan untuk negara maju. Anda jangan salah, negara maju itu justru banyak bias gendernya yang sangat ketara. Orang saat ini Amerika mungkin bilang kami negara yang paling negara demokrasi yang berdasarkan hak asasi manusia. Tapi Anda tahu nggak? Di Amerika itu tidak ada yang namanya cuti melahirkan. Anda hanya diberi waktu istirahat 2 minggu. 2 minggu ya. Bukan cuti melahirkan. Itu waktu istirahat 2 minggu. Dan itu tidak dibayar. Jadi jangan coba-coba di Indonesia aja 3 bulan.
dengan Anda tetap difasilitasi sama negara. Amerika enggak. Jadi ya karena apa dianggap tidak akan tidak punya gaji gitu. Banyak perempuan Amerika 3 hari setelah melahirkan udah enggak ada. Coba ada yang ibu-ibu yang perempuan, coba dicek. Enggak ada. Memang diberikan waktu istirahat 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu Anda enggak datang, cut total gajiannya. 3 bulan enggak datang diberhentikan. Kenapa? Basis kontrak itu kan 3 bulan untuk kerja. Tergantung state ya. Tapi rata-rata 3 bulan. Itu loh. Itu negara yang katanya negara paling berdemokrasi dan melaksanakan hak asasi manusia. Yang ribut bahwa negara ini tidak demokratis dengan ini, tapi negaranya sendiri. Apalagi sekarang ini ya udah terbuka ya. Jadi terlihat misalnya masalah asuransi sosial, asuransi kesehatan dan lain-lain. Bagaimana negara Amerika ternyata tidak memenuhi standar yang mereka berikan sendiri ke negara-negara ini. Oke, next. Nah, ini salah satu pergerakan yang paling cepat ya. Bukan cepat, steady dan sekarang itu merasuk kemana-mana. Third world approach. Saya tidak tahu Anda pernah dengar atau enggak. Tapi ini digawangi oleh negara-negara berkembang yang dulunya merupakan negara-negara yang dikolonialisasi. Tapi saya belum check up di Indonesia Profesor HI-nya yang mengembangkan atau melihat pendekatannya dengan TWIL, Third World Approach of International Law. Tapi kalau salah satu yang terkenal itu adalah Anthony Ng, yang justru berasal dari Australia. Jadi pada dasarnya setelah dikaji sejarah, nanti berkaitan juga dengan yang LCS, LSC, Legal Study, legal ya, CLS, kembali terus saya. CLS, bahwa semua itu punya hak untuk berpartisipasi dan dilibatkan dalam hukum internasional. Third world approach. Dulu Cina masuk di sini. Dan tetap di sini dia. Misalnya. Kenapa? Gimana nggak sakit hati? Pada tahun 1800, ketika misalnya salah satu konvensi terbesar adalah berkenaan dengan haki, Cina itu nggak dianggap sebagai peserta. Jepang juga tidak dianggap sebagai peserta. Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi kapasitas sebagai negara. Saat itu nyusun instrumen pertama berkenaan dengan HKI, hak kekayaan intelektual, yang berkaitan dengan inovasi dan lain-lain. Mereka hanya dianggap review, tidak dianggap sebagai anggota. Sama ketika Cina diundang untuk menandatangani arbitrase, dia bilang saat itu kami menandatangani tidak dianggap sebagai status kami tidak sebagai anggota. Hanya preview, istilahnya kalau dalam rapat itu hanya ngelihat ini tapi tidak terlibat dalam proses. Nah, hal ini menimbulkan fakta sosial yang memperlihatkan bagaimana Western itu sangat mendominan hukum internasional. Kalau kita back to Western, kita akan punya komunisme, Marxisme, sosialisme dan demokratis katanya. Tapi three itu kan semua berasal dari Western. Non-Asia culture kalau kata Presiden Soeharto. Makanya dia anti banget. Atau misalnya Mahathir bilang, we should have something different as our characteristic, Asian way. See? Dia bilang begitu. Kenapa? Iya karena saat itu terlihat sekali bahwa Amerika, Eropa itu sangat mendominasi hukum internasional. Sampai saat ini sebenarnya walaupun sedikit tersingkir sekarang, pelan-pelan. Nah,
Jadi Twill itu melihat bahwa hukum international law di awal sebenarnya merupakan alat dari kolonial untuk untuk mengatur dunia secara luas, secara global. Awalnya kan memang saya bilang tadi kolonial itu berubah. Di awal itu ya berdasarkan agama ya, kita punya Spanyol dan Portugal. Kemudian ada revolusi, kita punya Prancis, Belanda, Inggris, Amerika. Amerika punya nggak ya? Tidak secara jelas bahwa itu ada kolonialisme, tapi iya mendominasi. Makanya dulu ada di dalam hukum internasional itu status negara di bawah pengampu. Negara mau pengampu ya misalnya tadi Malaysia, pada satu titik mereka tetap menjadi di bawah ampuhan Commonwealth. Tapi sekarang sudah ini. Tapi ada beberapa negara yang semua international affairs-nya itu masih diwakili oleh Inggris. Makanya dulu kan di awal kalau Anda lihat kerajaan pangeran Inggris itu juga mempunyai jabatan sebagai gubernur di wilayah jajahannya, bukan presiden. Jadi negaranya tetap ada, tapi tetap punya istilahnya kaki pemerintahan di negara-negara bekas kolonial. Itu kolonial. Jadi diperbolehkan oleh hukum internasional. Salah satu bentuknya adalah dianggap sebagai negara di bawah ampuh. Trustworthy. Nah, sampai saat ini menurut Twill masih sangat terasa bukti dan bukti dari eksploitasi kolonial terhadap negara yang lebih lemah, walaupun berubah bentuk. Ya kalau sekarang Anda lihat Amerika misalnya dengan negara Pasifik, kalau udah sidang di PBB berkaitan dengan HAM, wah paling gencar itu negara Pacific Ocean, kepulauan Pasifik yang di sananya Australia, di atasnya Papua. Kenapa? It doesn't mean that they have any connection with us. No, tidak ada. Kita nggak pernah ngutang-ngatik dia nggak pernah ngutang-ngatik kita. Tapi kebetulan orangnya di sana sama dengan orang di Papua, jadi mereka merasa bahwa semua kepentingan orang Austronesia itu berkaitan dengan mereka tapi itu hanya hanya basisnya, tapi sebenarnya karena mereka mau tidak mau harus tunduk kepada negara-negara yang memberikan bantuan kepada mereka secara jerak, yang saat itu adalah Amerika. Kalau di Afrika ya mungkin ada mungkin enggak ya, tapi ada dalam perkembangan hukum internasional. Kalau seandainya Anda melihat perkembangan pengaruh negara besar ke negara kecil, Afrika itu ternyata diam-diam ya, maksudnya bukan diam-diam sih, no one concern gitu, nggak ada yang merhatiin. Negara-negara di Afrika itu dipecah jadi dua kalau berbicara dengan negara yang mensupport dan berinvestasi. Separuh itu negara Eropa dan teman-temannya, Eropa, Amerika dan teman-temannya. Separuh itu Cina. Yang Cina itu yang mana? Yang leftover. Yang tidak dibantu IMF, yang ini dan itu. Separuhnya lagi, iya memang banyak Amerika yang menjadi. Kalau kapan-kapan kalian cek lah peta pengaruh di itu berkaitan dengan internasional. Nah, di sini menurut Twill kolonialisme itu masih ada. Sekarang kolonialisme ekonomi. Memang negaranya tidak representatif, maksudnya eksis di negara tersebut dan menguasai, tapi mengintervensi secara diam-diam melalui ekonomi itu masih terjadi. Oke, saya punya waktu 15 menit. Next, kita bicara mengenai
legal pluralism. Kalau di sini beda lagi, dia bilangnya sudah lah nggak usah ribut sih, banyak banget pendekatan gitu. Yang penting gini dah, kita terima aja itu semua pendekatan tentang hukum internasional. Kita pilih yang mana yang paling menguntungkan. Ayo kita ayo kita perbaiki dunia ini secara bersama-sama. Kalau berkaitan dengan legal pluralism. Setelah itu kita punya saya kayaknya ini kembangnya dibalik. Setelah itu sosial idealisme. Ini sekarang malah peta-petanya sama organisasi apa? Ini yang ada semua yang mana ya? Siapa ya? Pak Suwarno, Bu. Pak Suwarno, mute dong. Oke. Saya punya 3 pendekatan lagi dan setelah itu saya mohon maaf kita harus leave dari kelas ini, nanti kita diskusi selanjutnya. Terus berkenaan dengan sosial idealisme. Ini bukan sosialisme. Sosialisme kan larinya nanti ke Mars. Jadi lebih kepada bahwa hukum internasional itu seharusnya dikonsep ulang, namanya masyarakat internasional itu harus membangun struktur hukum internasional yang menguntungkan masyarakat internasional secara sosial. Jadi enggak untuk negara A, negara B, negara C, enggak. Kan sekarang ini kita harus mengakui bahwa ada negara yang dominan dan tidak dominan dalam hukum internasional. Nah, sosial idealisme ini bilang ya sudahlah, yuk kita pikirin bareng-bareng gitu. Kepentingan orang banyak secara internasional itu yang mana? Nanti kita susun pengaturan secara internasional yang adil. Ideal banget ya. Saya belum menemukan mekanismenya yang untuk sosial idealisme, nanti kita coba cari. Tapi di beberapa memang kalau yang lain itu kayak misalnya TWIL itu mereka punya mekanisme, terus punya kajian secara terus-menerus, sama dengan LSC, legal LCS. Oke. Kemudian ada lagi sebelum itu ini, law and economic. Jadi kalau seandainya Anda melihat ada ada banyak kajian berkenaan hukum internasional itu melihat bahwa pada dasarnya prioritas hukum internasional itu kan ekonomi, kesejahteraan dari masyarakat internasional. Jadi seharusnya kita juga mulai melihat bagaimana sistem ekonomi itu bisa diintegrasikan dalam hukum internasional secara keseluruhan. Kenapa? Kalau ekonomi itu kan ada hitungannya, ada standar, ada ada yang harus dipenuhi, requirement yang harus dipenuhi. Dan ada proses yang harus dijalani kalau mau organisasinya jalan secara ekonomi. Nah, hukum internasional juga seharusnya begitu. Jadi mereka meletakkan economic analysis dalam proses legal apapun itu. Jadi dilihat gimana caranya teori-teori ekonomi itu bisa dipakai dalam hukum ekonomi. Misal kalau Anda pernah dengar game theory, nanti coba Anda cek itu berkenaan dengan menyelesaikan permasalahan hukum itu dengan game theory. Jadi dilihat bisa dilihat harusnya jadi posisinya sama. Jadi bagaimana itu bisa saling mengisi dan
nanti saya jelaskan lebih pada kasus itu lebih gampang gitu. Jadi akan ketemu yang namanya win-win solution. Kalau political theory kan tergantung win-win position. Nah, kalau dalam ekonomi itu untung rugi. Salah satu bentuk untung rugi, salah satu untuk memperhitungkan untung dan rugi, kita kedua belah pihak yang terlibat atau para pihak yang terlibat harus punya win-win solution. Rumit sebenarnya mempelajarinya. Saya pernah mencoba pendekatan ini untuk disertasi saya, tapi mabok saya. Padahal itu jelas tentang HKI. HKI berkaitan dengan perhitungan ekonomi dari suatu negara. HKI itu kan sebenarnya berbicara bagaimana kita mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap karya kita. Kalau moralnya nggak bisa dihitung, tapi ekonominya iya. Tapi untuk memasukkannya dalam game teori ternyata saya dan pembimbing menyerah sebenarnya. Oke, the last yaitu law and literatures. Kalau seandainya Anda pernah dengar bahasa hukum, lebih kurang ini berkaitan dengan ini. Jadi dia bilang dalam gerakan ini, yuk kita bareng-bareng balik kepada interpretasi dari bahasa hukum yang digunakan dalam hukum internasional. Kalau konvensi gitu misalnya, bicara mengenai misalnya mempromosikan. Apa sih yang dimaksud dengan promosikan? Bagaimana caranya? Ayo kita samakan persepsinya agar tidak ada gap atau kesenjangan pemaknaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Begitu. Jadi kenapa ini bisa bisa ada? Karena begini, hukum internasional itu rata-rata menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. 70% dari perjanjian utama di hukum internasional pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu memang bahasa PBB yang diakui secara internasional, setidaknya oleh anggota PBB. Padahal ada bahasa lain ya, ada Rusia, ada bahasa Arab, bahasa Cina, Prancis, dan Latin, Spanyol. Jadi ada 5 bahasa. Tapi kemudian yang paling sering dipakai itu bahasa Inggris. Yang kedua itu bahasa Prancis. Nanti yang ketiga mungkin bahasa Cina ya, karena tidak terhindarkan pengaruhnya saat ini. Nah, pemaknaan dari bahasa asli, konvensi, ke bahasa tiap negara, itu pasti akan ada kesenjangan-kesenjangan tersendiri. Kadang ada kata yang tidak bisa diartikan dalam bahasa yang lain. Jangankan bahasa Inggris dan bahasa yang jauh-jauh ya, bahasa negara berkembang misalnya. Dengan 5 bahasa itu saja, sering sekali tidak ditemukan terminologi yang menyatukan pihak yang terlibat. Nah, itu yang kemudian membuat para pembuat movement ini, ayo kita sama-sama duduk bareng, interpretasikan bareng, jadi nanti cara kita menegakkan hukum internasional ini persepsinya sama. Oke, untuk hari ini cukup di sini hukum internasional publiknya. Insya Allah dalam seminggu saya kirim RPS, kontrak kuliah, juga pembagian kelompok berkenaan dengan case base-nya. Tapi hari ini cukup di sini dulu. Saya belum bisa membuka forum diskusi karena saya harus pindah Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti kalau Sija ya, tolong kalau ada masalah dengan absen, kontak saya saja Sija. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Bu. Saya stop sharing ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya.
Rindi mandi, Rindi. Maafin aku yang nggak mandi ya. Dan masih pakai daster. Tetap kece kok. Tenang aja. Mbak Ica, sana pendeknya kelihatan Mbak Ica. Mana lagi sih yang lainnya? Mana Nasikin sama Andina? Udah Udah cus. Ada saya. Hasanuddin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Udin sih, Pak Hai. Hasan loh. Iya, Pak Hasanuddin loh Mbak Ica. Kalau Udin loh, Hasanuddin. seakrab banget loh. Putus-putus. Masya Allah Pak Hasanuddin. Masya Allah. Puasa gak sepi ya, saya nggak ada hidayat. Canda. Dia Banyak ini ya, Mana Pak banyak. Adrian? Iya, banyak agak sepi ya. agak sepi. Pak Hidayat kemana? Ya, mana sih hidayat ini? Kok nggak ada ininya, nggak ada suaranya. Bang Adrian mana udah live ding, Pak Bang Adrian. Ya udahlah, live yuk. Bye. Dadah Yuk, semuanya. Dadah.